bagaimana Ya. tanda-tandanya lahir baru dan bagaimana kita bisa tahu kita sudah mengalami itu atau sudah memasuki fase itu, dan jika belum, bagaimana kita bisa dalam strive atau berikhtiar lah bahasanya ya, berjuang untuk bisa mendapatkan bukan status ya, apa yang bilangnya ya, kelahiran baru ini gitu. Itu aja Pak. Ya. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab. Jadi begini, Ya. memang ada banyak sekali email masuk termasuk kemarin dari seorang veteran ya, dari usia udah lanjut, ada seorang veteran dari veteran dari TNI ya, email ke saya. Dia penasaran sekali yang namanya lahir baru itu apa. Karena beliau takut kalau meninggal nanti dalam keadaan tidak berkenan. Itu luar biasa, itu pertanyaan yang penting ya. Apakah saya sudah lahir baru? Nanti kita akan bahas ya, terus-menerus tentang lahir baru, mungkin buat minggu berikutnya ya. Nah, tapi secara singkat begini, lahir baru adalah di dalam Yohanes 3 itu, percakapan Yesus dengan seorang Farisi bernama Nikodemus. Nikodemus ini tanya, datang sama Yesus malam-malam, dan Yesus jawab, kalau kamu tidak dilahirkan oleh air dan roh, maka kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Nah, lahir baru itu adalah lahir dari air dan roh. Apakah lahir dari air? Karena dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah majikannya dia satu-satunya. Yesus itu majikan ya. Entah saudara berkata Yesus itu Allah, atau Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, nggak urusan, pokoknya ia adalah majikanmu. Tuan yang menentukan hidup kita. Kalau dia majikan, berarti kita ini jongosnya, pembantunya, babunya, budaknya. Kita harus mengaku bahwa Yesus adalah majikan kita, dan benar-benar nggak cuma mengaku, tapi benar-benar kita menempatkan Yesus sebagai majikan kita, dan kita adalah jongosnya, babunya, budaknya. Kalau Yesus adalah kurios, maka kita adalah dulos. Itu satu. Nah, kalau kita menjadikan Yesus adalah majikan kita, tandanya dengan baptisan air. Tandanya kita menyerahkan diri dalam baptisan air. Nah, nanti mengapa harus dibaptis air itu nanti panjang ya, nanti ada keterangannya nanti di minggu-minggu berikutnya kita akan cerita itu. Tetapi sekarang kelahiran baru itu diawali dengan air. Engkau harus lahir dari air. Nah, itu kita dibaptis karena kita percaya, maka kita dibaptis. Nah, nanti mengapa penjahat di sebelah Yesus itu ada yang nggak usah dibaptis? Nah, itu di dalam masa Taurat. Masa pembaptisan ya harus dibaptis itu mulai berlaku di zaman perjanjian yang baru, yaitu zaman Yesus, setelah Yesus disalib ya. Tetapi intinya pokoknya itu nanti di minggu-minggu berikutnya. Jadi intinya harus dibaptis dengan air. Tanda kita percaya adalah kita dibaptis dengan air ya. Kita memberikan diri, barang siapa percaya dan dibaptis, nah itu harus dibaptis, maka dia akan diselamatkan. Tapi yang kedua, kelahiran baru itu adalah kalau engkau tidak lahir dari air dan roh, yang kedua adalah dari roh. Apa yang maksud lahir dari roh? Ya baptisan Roh Kudus. Manusia membaptis dengan air, itulah sebabnya Yesus tidak pernah membaptis orang dengan air. Yesus itu membaptis dengan Roh Kudus. Makanya Rasul-Rasul berkata, aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis dengan Roh Kudus. Ya, dan dengan api, ya. Tapi dengan Roh Kudus yang paling penting itu, karena kita harus dilahirkan dari roh. Karena orang yang lahir dari roh Allah tidak akan berbuat dosa lagi. Nah, nanti apakah dia berbuat dosa lagi? Nanti kita akan bahas di waktu-waktu berikutnya. Ya, setiap minggu kita akan berseri terus ya pengajaran ibadah online kita, pengajaran yang bikin yang simple, tetapi yang sedikit mengajar dogmatis, tetapi juga experience ya, yang udah. Jadi tahunya gimana Pak? Kalau udah masuk tahunya fase dari lahir mana? baru itu? Kalau baptisan air kan kita sudah tahu. Kita tahu percaya kita dibaptis air. Tentu sudah dibaptis air belum? Ya sudah. Mau dipercik, mau diselam, mau dikerucuk. Pakai air yang di dalam itu kan. Kalau di gereja Katolik kan dikerucuk. Kalau di GKI kan dipercik. Kalau di gereja Pentakosta Karismatik harus diselam. Itu sama saja. Karena di dalam Alkitab yang namanya baptis itu artinya mandi, bukan selam ya. Itu salah. Terjemahan kata selam itu salah. Baptis itu artinya mandi. Kalau selam itu bapto. Nah, jadi intinya mandi. Kalau yang namanya mandi itu definisi mandi itu yang penting dicuci. Mencuci tangan itu pakai kata baptis. Nah, mengapa murid-muridmu tidak membaptis tangannya? Nah, itu pakai kata baptis itu ya, mencuci. Jadi kata mandi atau cuci. Nah, aman itu baptis, cuci ya. Nah,
Intinya mau dipercik, mau diselam, mau dikerucuk dengan air itu sama saja. Yang penting di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, atau singkatnya di dalam nama Yesus Kristus. Kalau di Belanda orang cukup pakai nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau di Jerman biasanya pakai nama Yesus Kristus. Kalau saya membaptis pakai nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, sama saja ya. Nah, jadi itu pertama. Nah, itu adalah yang lakukan kita manusia. Nah, yang kedua, dibaptis dengan Roh. Karena Roh Kudus itu yang akan mengajar kita, menasihat kita, membimbing kita, dan akan memberikan pertumbuhan dalam hidup kita. Makanya baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Baptisan Roh Kudus itu bukan ditandai dengan lama-lama lawas, lama-lama amblas, pura-pura lama-lama basah. Bukan, itu salah, itu latah itu. Banyak orang mengira kalau berbahasa roh seperti itu berarti sudah baptisan Roh Kudus. Salah. Itu sangat latah sekali dan itu sangat salah sekali. Yang benar adalah kalau orang dibaptis Roh Kudus, maka dia akan punya buah roh. Nah, sekarang apa tandanya kalau kita sudah lahir baru dari air dan roh? Tandanya adalah kita akan selalu senang melakukan bersukacita dan selalu ingin melakukan marturia. Apakah marturia? Bersaksi. Kayak tadi, Ibu H.M. Wiener. Dia ceritanya panjang, tapi enak saya dengarkannya. Nggak dibuat-buat. Karena dia memang selalu pengen ngomong. Nggak urusan deh, lu bilang gua gila, nggak urusan deh. Pokoknya saya pengen cerita. Saya pengen cerita Tuhan baik, Tuhan menjamah hidup saya kayak Bu Maya tadi. Nggak urusan deh. Pokoknya walaupun dikucilkan keluarga apa, nggak urusan. Pokoknya saya pengen cerita, Yesus sudah menjamah hidup saya. Itulah mujizat. Nah, dia pengen cerita. Makanya banyak murtadin itu, akhirnya dia declare, nggak tahan dia. Termasuk orang yang saya baptis, istrinya DPR. Wah, sampai di talak 3 langsung nggak boleh ketemu sama anaknya, kasihan ya. Sampai dimiskinkan sama suaminya. Itu sama kejadiannya begitu ya. Di talak 3, dimiskinkan sama suaminya langsung, kasihan. Ya itu karena dia pengen cerita, nggak tahan. Kenapa kamu cerita? Kan nggak usah cerita. Ya aku nggak tahan Pak, saya pengen cerita. Nah itulah salah satu tanda. Tapi kita harus tahan, berhikmat ya. Jadi itu namanya berhikmat. Nah itu gunanya komunitasnya Ibu Maya itu seperti itu, ngajarin bagaimana kita berhikmat. Makanya komunitas seperti Ibu Maya itu harus disupport, Pak Junaidi Salat itu ya, Pak Saifuddin itu harus itu. Nah tanda pertama adalah marturia, selalu ingin bersaksi. Tanda yang kedua selalu ingin membagi hidupnya, membagi kasih. Nah, tandanya apa? Ada di Galatia 5 ayat 22-23, kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, penguasaan diri. Nah, orang-orang yang punya orang-orang yang dibaptis, orang-orang yang lahir dari Roh Kudus, pasti ada buah. Galatia 5 ayat 22-23. Kalau kita masih punya dendam, tandanya kita masih belum lahir baru. Kalau kita masih punya kemarahan yang berlarut-larut tidak hentinya, orang bisa marah ya, namanya orang masih dalam daging hidupnya, kita masih makan sate, masih makan nasi, masih makan roti, kita bisa marah. Tapi bukan berlarut-larut marahnya. Jangan sampai matahari tenggelam, artinya marah itu ya sebentar aja. Ketika itu namanya orang marah, tetapi bukan sampai dendam, sampai melakukan tindakan destruktif, apalagi mukulin istrinya, itu tandanya kan belum lahir baru. Tidak bisa menguasai diri untuk sampai membenci, balas dendam. Nah, itu tandanya orang belum lahir baru. Nah, kalau orang masih nggak sabaran, gerusak-gerusut, tamak, serakah, pelit, itu tandanya dia belum lahir baru. Nah, masih suka menyombongkan diri, itu tanda belum lahir baru. Nah, itu tandanya Galatia 5 ayat 22-23. Yang tahu siapa? Kita sendiri, sejujurnya. Masalahnya banyak orang munafik. Nah, itulah yang cilaka, karena kita banyak yang munafik, kita nggak mau jujur. Wah, saya sudah berbahasa roh, terus sudah merasa udah paling hebat sendiri, udah paling suci sendiri. Rasanya dia sudah pelayanan, nggak mungkin saya berbuat dosa, paling suci sendiri. Enggak, salah. Yang tahu kita sendiri, dan kedua istri atau suami kita, atau anak-anak kita, dia merasakan kelahiran baru kita. Ya, kita sendiri, kemudian keluarga kita, dan pembantu di rumah. Banyak pendeta-pendeta, pembantunya itu mencibir majikannya. Karena majikannya itu munafik. Nah, itu yang tahu kita sendiri. Jadi kita harus hati-hati. Itulah tanda lahir baru. Nah, nanti kita akan bahas di yang berikutnya. Nah, apakah kasih, sukacita, damai sejahtera, lemah lembutan, penguasaan diri itu sudah ada dalam hidupmu? Kalau belum, berarti ada yang salah dengan kelahiran barumu. Minta lagi, datang lagi sama Tuhan. Bagaimana caranya? Datang sama Tuhan. Bagaimana bisa mengalami pengalaman itu? Dia datang nama Tuhan. Datang dengan kerendahan hati.
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, ketuklah, ya, maka pintu akan dibukakan. Minta. Tapi sampai sekarang kita nggak minta apa-apa. Mengapa? Ya karena kita nggak tahu apa yang mau diminta. Nah, mintalah Roh Kudus. Roh Kudus itu tandanya bukan sandalawas begitu ya, enggak ya. Itu salah satu tanda. Ya, salah satu tanda. Ya, banyak orang tidak pakai sandalawas, tapi hidupnya penuh dengan kasih. Itulah Roh Kudus. Itu ya, bisa mengampuni musuh-musuhnya. Makanya saya berkata banyak pendeta-pendeta berteologi dengan hebat, tetapi dia bercerai dengan istrinya ya. Terus saya bilang, omong kosong, onsin praten, katanya orang Belanda bilang. Ya, onsin praten, itu omong kosong. Nah, kita jangan percaya. Orang yang penuh Roh Kudus itu akan mengampuni, akan mudah mengampuni. Dan yang paling sulit diampuni siapa? Musuh seisi rumahmu, ya. Musuhmu adalah seisi rumahmu. Tetapi aku berkata, ampunilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Coba lihat murtadin. Yang pertama menganiaya siapa? Keluarganya. Yang pertama kali menganiaya keluarganya dulu. Dan itu yang paling menyakitkan. Kalau orang lain bodoh amat, tapi keluarganya sendiri ini loh yang paling pertama kali menganiaya dia. Tetapi Yesus berkata, ampunilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Musuhmu adalah seisi rumahmu. Itu tanda awalnya. Ya, suami istri. Bahkan kalau nggak pindah agama, misalnya sama-sama Kristen, suami istri, salah satu selingkuh, bisa nggak ngampuni? Oh, sulit. Kayak kemarin ya Pak Dani bilang, ya, oh kalau sudah sampah bagaimana? Lah kita ini juga sampah. Emang kita ini apa? Kita ini juga sampah. Orang yang diampuni banyak, maka dia akan bisa mengampuni banyak. Kalau dia banyak orang diampuni, tapi dia nggak bisa ngampuni karena dia hidup dalam kemunafikan. Nah, itu kira-kira begitu pendeknya. Nanti minggu-minggu ke depan kita akan membahas lagi tuh masalah kelahiran baru, karena itu penting ya. Saya kemarin diingatkan Pak Gogo, iya benar, banyak orang, dan memang banyak email masuk ke saya, nanya tentang kelahiran baru, juga diakonia. Kelahiran baru tidak akan lepas dari diakonia dan marturia. Orang yang tidak melakukan diakonia dan marturia, saat pendetanya sekalian, saya curiga dia belum lahir baru. Pendeta-pendeta yang sibuk mengumpulkan kekayaannya pribadi dan dia tidak melakukan diakonia dan marturia, saya sangat curiga dia belum lahir baru. Sibuk dengan debat dogma, ya, tapi dia tidak melakukan diakonia dan marturia. Jangan-jangan dia belum lahir baru. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Terkutuklah kamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ya kan? Yang itu nanti kita minggu depan kita bahas ya, Matius 7 ayat 21 dan Matius 25 ayat 41. Dua-duanya bilang, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, hai pembuat kejahatan. Dua-duanya ya, orang yang tidak melakukan diakonia dan marturia itu tidak dikenal sama Tuhan. Intinya begitu.